Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku di kelas 11 PSTV, saat ini kita akan memulai pelajaran manajemen produksi, naskah, dan penyutradaraan. Nah, perkenalkan, saya guru PSTV, guru produktif yang mengajar manajemen produksi, naskah, dan penyutradaraan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap jaga kesehatan serta jaga protokol kesehatan ya. Nah, saat ini kita akan memulai pelajaran manajemen produksi, naskah, dan penyutradaraan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jadwal produksi siaran televisi. Apa itu jadwal produksi siaran televisi? Nah, di dalamnya itu ada tahapan produksi. Di antaranya yang pertama ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kemudian, apa itu praproduksi? Nah, kalian pasti kan bertanya-tanya, apa itu praproduksi, Bu? Nah, ini akan Ibu jelaskan mengenai praproduksi itu merupakan proses perencanaan suatu acara atau disebut juga tahapan persiapan produser, sutradara, penulis naskah, serta penyempurnaan naskah. Seluruh tim produksi utama mendiskusikan konsep program sesuai dengan job desk divisi atau per kru. Jadi di sini praproduksi sendiri itu suatu perencanaan atau suatu acara yang kita tahapnya itu menyiapkan sesuatunya. Praproduksi itu seperti itu. Kita mempersiapkan semuanya dari apapun itu kan. Nah, di sini dijelaskan juga hal yang dilakukan pada tahapan praproduksi. Yang pertama itu menentukan ide dan riset. Yang kedua itu riset, yang ketiga itu pembuatan naskah, yang keempat bedah naskah, yang kelima hunting lokasi, yang keenam casting, ketujuh reading, kedelapan persiapan set atau lokasi, yang kesembilan itu persiapan peralatan. Nah, di sini akan Ibu akan jelaskan apa itu penentuan ide dan riset. Penentuan ide di mana suatu penulis naskah itu dan produser serta kru yang lainnya itu menentukan ide apa yang akan dibahas dalam pembuatan produksi nanti. Nah, seumpama kita menentukan ide pembuatan talkshow. Nah, idenya talkshow, kemudian temanya apa, kita jelaskan pada saat praproduksi. Suatu perencanaan yang akan dimulai. Kemudian yang kedua, kita melakukan riset. Kira-kira mau dilakukan yang seperti apa, bentuknya talkshow yang seperti apa gitu kan. Terus yang ketiga itu pembuatan naskah. Nah, pentingnya pembuatan naskah di sini supaya seorang produser serta kru yang bertugas tidak bingung mengenai alur atau jalan cerita dari talkshow tersebut gitu kan. Yang terus yang keempat itu bedah naskah. Nah, bedah naskah di sini itu kita briefing, semacam kayak briefing lah ibaratnya tuh, naskah di sini udah sesuai apa belum, terus habis itu kira-kira ini nanti ada permasalahan apa enggak gitu kan, kita dibedah saat itu juga di tahap praproduksi. Kemudian ada hunting lokasi. Nah, lokasi di sini yang dimaksudkan adalah saat kita pembuatan talkshow, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan, terus habis itu lokasinya kira-kira strategis enggak buat narasumber nantinya, terus kemudian lokasinya kira-kira udah kurang lampu atau mungkin properti atau kurang atau gimana. Nah, kita hunting lokasi terlebih dahulu. Kemudian ada casting. Casting itu apa? Casting itu semacam pembuatan talkshow, tapi ini gladi kotornya. Ibaratnya itu kita lakukan talkshow, namun itu gladi kotor. Ibaratnya sesuai yang diharapkan oleh produser. Oh ya, seperti ini talkshow yang diharapkan nanti saat produksi gitu. Casting itu seperti itu. Terus reading berarti membaca apa yang dijelaskan. Jadi
mulai dari pembuatan naskah kira-kira sesuai nggak sama saat casting ini, seperti itu. Kemudian persiapan set lokasi, semua yang diperlukan harus dipersiapkan di praproduksi, dari lokasi, dari naskah, dan semuanya. Kemudian jangan lupa juga persiapan peralatan, dicek terlebih dahulu apakah peralatannya sudah memadai ataukah ada yang kurang, terus disetting semua kamera dari control room harus sesuai gitu. Kemudian ada tahap produksi. Apa itu? Merupakan upaya merubah bentuk naskah menjadi bentuk audiovisual. Segala sesuatu proses kreatif yang telah dimatangkan dalam tahap praproduksi dituangkan dalam tahap produksi. Nah, yang dimaksudkan produksi sendiri itu upaya membentuk naskah yang awalnya itu naskah, suatu ide dari seorang pembuat naskah. Nah, ini dituangkan di dalam video, dalam bentuk video. Ini yang dinamakan produksi, tahap produksi seperti itu. Jadi yang awalnya ide hanya sebuah ide ataupun sebuah naskah, namun sudah dialihkan kepada bentuk video, dalam bentuk kreatif video yang telah diproduksi secara matang. Itu namanya produksi. Kemudian hal yang dilakukan pada tahapan produksi, yang pertama itu setting lokasi. Yang sebelumnya itu kan ada tahap praproduksi, tadi juga ada setting lokasi, namun yang ini juga sama. Kita harus setting lagi. Sebelum memulai kita harus setting lagi. Kira-kira ada yang hilang enggak? Kayak gitu kan. Terus instalasi peralatan. Nah, peralatannya dicek kembali. Terus terus yang kemudian rehearsal. Nah, kita tuh diperlihatkan semuanya. Kira-kira tahapan produksi ini kira-kira sesuai enggak gitu kan. Terus setelah itu ada syuting. Apa itu? Pembuatan video. Pembuatan video yang awalnya itu hanya sebuah ide atau naskah, namun di sini sudah dibentuk dalam bentuk kreatif video yang sudah direncanakan sejak awal. Kita syuting sesuai aturan dari naskah yang telah dibuat. Kemudian setelah syuting kita adakan preview hasil syuting. Apa itu? Nah, preview hasil syuting. Jadi setelah kita membuat video, kita preview, kita melihat kembali kira-kira dari seorang produser itu kira-kira ini video layak ditayangkan enggak gitu kan. Kita review, kita lihat hasil syutingan kira-kira ada yang kurang enggak. Kalau ada yang kurang kita bikin lagi gitu kan. Nah, preview hasil syuting. Kemudian ada pasca produksi, merupakan tahap menyempurnakan, tahap menyelesaikan atau finalisasi dari sebuah produksi. Tahap ini merupakan akhir dari suatu perjalanan panjang produksi program televisi dan gambar-gambar dan serta suara yang sudah diambil, disambung agar dapat dilihat dan enak diikuti. Nah, pasca produksi ini adalah hasil tahap penyempurnaan atau tahap akhir di mana praproduksi dan produksi itu telah dilaksanakan. Pasca produksi itu penyempurnaan mulai dari editing dan lain-lain. Gitu. Jadi tahap pasca produksi ini adalah tahap penyempurnaan atau tahap penyelesaian di dalam sebuah produksi. Terus ada hal yang dilakukan pada tahapan pasca produksi. Yang pertama itu membereskan atau mengembalikan perangkat peralatan dan artistik. Yang kedua melakukan editing baik suara maupun gambar. Yang ketiga itu mengisi grafis atau insert visualisasi. Terus yang keempat itu pengisian narasi. Yang kelima pengisian sound, efek, dan ilustrasi. Yang keenam melakukan proses evaluasi. Nah, yang pertama ini mengembalikan atau membereskan peralatan dan artistik. Nah, yang dilakukan pada tahap ini, pada tahap pasca produksi itu peralatan yang telah digunakan pada tahap produksi kita harus kembalikan ke
ke asalnya, jadi biar tidak semrawut di lokasi gitu kan. Terus yang kedua itu melakukan editing baik suara maupun gambar. Nah, tahap pasca produksi ini setelah melakukan produksi tadi kan kita melakukan editing. Editing itu apa? Penyatuan suatu gambar, potongan-potongan gambar menjadi penyempurnaan gambar yang menjadi utuh. Itu editing. Ya, editing yang dilakukan di sini itu editing baik suara maupun gambar. Jadi gambar dan suara yang terpisah itu dijadikan menjadi satu keseluruhan yang menjadikan video itu menjadi utuh. Gitu kan? Terus yang ketiga itu pengisian grafis atau insert visualisasi. Nah, pengisian grafis di sini maksudnya seumpama ada narasumber yang bernama Ina gitu kan. Nah, kita berikan penamaan. Kita buatkan gambar penamaan yang mengisyaratkan kalau dia narasumber, terus kalau yang satunya itu presenter. Jadi orang yang melihat atau pemirsa yang melihat itu tidak bingung ini kira-kira siapa yang diundang, narasumbernya dari mana gitu kan. Nah, pengisian grafis ini memberikan gambaran bahwa membedakan oh ini narasumber, oh ini presenter, presenternya itu namanya siapa kan gitu. Nah, pengisian grafis ini perlu gitu kan. Terus yang keempat itu pengisian narasi. Pengisian narasi seumpama dalam bentuk talkshow. Talkshow ada narasi penting yang harus ditulis di dalam pengeditan video. Nah, di situ ditulislah pengisian narasi. Itu tahap pasca produksi. Kemudian yang kelima itu pengisian sound, efek dan ilustrasi. Nah, pengisian sound. Nah, pastikan dalam editing itu ada beberapa efek atau ilustrasi yang akan digunakan. Nggak mungkin kalau hanya sekedar lurus terus kan nggak mungkin. Kadang ada efek memutar, efek dari samping, efek tiba-tiba kayak gitu. Nah, fungsinya editing itu seperti itu biar tidak monoton gitu kan. Terus yang keenam melakukan proses evaluasi. Setelah editing itu sudah terjadi dari produksi serta pasca produksi itu sudah melakukan tahap editing, semuanya sudah terjadi, sudah selesai. Nah, yang keenam ini melakukan proses evaluasi yang mana dari hasil membuat naskah, terus kemudian dari pasca produksi saat editing, itu kira-kira apa yang perlu dibenahi dari semua keseluruhan itu. Nah, kita lakukan proses evaluasi di sini. Dan proses evaluasi di sini masuknya ke tahap pasca produksi gitu. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian semua bisa mengerti. Jika belum ada yang mengerti, nanti bisa langsung ditanyakan lewat Japri ke Ibu ya. Terus itu tadi tahap-tahapnya, ada praproduksi, terus ada produksi, serta pasca produksi. Tetap semangat buat kalian yang ada di rumah, tetap ikuti peraturan, protokol kesehatan dijaga, terus selalu mengikuti pelajaran yang disuruh oleh guru-guru yang lain, selalu mengerjakan tugas, oke? Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.